iso gawe nggak dulu. Nah, tapi ada yang ini anak kemudian muncul kayak gambar ini loh, apa ini ketok hitam-hitam. Pas naik satu sejak paling. Ini nyekel ya. Iya. Itu pas. Monggo. Sewu. Monggo. Iki tandingan. Saya tak posisi pas kayak ini. Kau gini ya? Halo, kita. Halo, ketemu lagi di channel Cacing Sidoarjo. Kali ini kita kunjungan pada salah satu mitra yang mulai budidaya cacing. Jadi sudah sekitar 1 bulan Mas ya? Sekitar 1 bulan mulai tebat cacing, kita lakukan kunjungan agar nanti panennya bisa berhasil. Baik, ini salah satu yang menarik juga bahwa yang mitra yang kita kunjungi ini masih muda banget, umur sekitar 30 sampai 30-an tahun. Jadi ini salah satu fenomena, salah satu kemungkinan juga bahwa budidaya cacing ini menarik bagi anak muda. Karena mulai beberapa waktu ini ada beberapa anak muda yang tertarik untuk budidaya cacing untuk jadikan penghasilan utama. Baik, kita mulai untuk melihat tempat budidayanya dan juga kita melakukan analisa. Kita melihat perkembangannya gimana, mungkin ada kekurangannya agar nanti kita berikan analisa, kita berikan masukan agar nanti budidayanya bisa berhasil. Kita kenalan dulu sama Mas Adim, mitra yang melakukan budidaya ini. Mungkin Mas, dikenalkan Mas. Silakan. Ya, nama saya Adim dari Sidoarjo. Profesinya pengusaha kecil-kecilan. Jadi saya baru lulus kuliah tahun lalu 2024. Itu aja Mas ya? Atau gimana? Jadi ke sini Mas, ke sini, biar ke backlight. Sini. Jadi mungkin bisa dijelaskan Mas, karena saat ini kan kategori anak muda ya. Oh, ya. Ya. Sementara untuk cacing sendiri selama ini yang tertarik itu orang tua. Mungkin bisa jadikan masukan ke netizen juga mungkin nantinya. Kenapa sih cacing kok menarik bagi anak muda seperti panjenengan? Oke. Kenapa kok bisa saya tertarik? Jadi awalnya saya tipikal orang yang nggak bisa menabung. Terus akhirnya keuangan saya itu amburadul. Jadi banyaklah teman-teman yang selinir dengan saya pasti mengalami ketika mendapatkan gaji ataupun mendapatkan uang saku itu pasti ludes. Pasti entah buat bermain, buat ngopi, buat pacarnya misal. Jadi wah, keuangan saya amburadul. Saya merasa dari situ. Berawal dari keresahan, terus akhirnya saya memikirkan kira-kira bisnis apa ya. Nah, terus saya ada lahan kosong, terus dan dingin, nganggur. Akhirnya saya buat budidaya. Nah, awalnya saya kepikiran budidaya maggot, tapi maggot itu bau dan ribet. Akhirnya saya memikirkan lagi, oh gimana kalau cacing, karena ada tentang perihal cacing pernah diskusi, oh ya udah akhirnya cocok dan menemukan program workshop budidaya cacing. Terus saya mengikuti diskusi sama pemiliknya, akhirnya mengikuti dan akhirnya ya kecil-kecilan seperti inilah, kurang lebih seperti itu. Baik Mas, jadi sekarang kita lihat untuk tempatnya, untuk tempat budidayanya, mungkin ada masukan-masukan supaya lebih berkembang lagi. Ini dulu berapa kilo Mas? Sampai tebar bibit itu Mas? 10 kilo. 1 bulan ya? 1 bulan atau 2 bulan ini? Udah 1 bulan lebih. 1 bulan lebih, mau hampir 2 bulan ya. Untuk medianya apa Mas ini Mas? Medianya saya pakai itu tanah dari tumbuhan, terus saya pakai itu tetes rebu.
sama ini apa namanya? Serbuk Serbuk gigak. marble. Serbuk marble. Apa ini loh, kayu loh, Pak. Oh, kayu serutan kayu Ya, itu ya. tapi yang kasar. Terus Bisa sama deketin ini. terus sama ini apa namanya? Ini. Sama itu kohe. Kohe. Awas teman. Ya. Enggak bunyi keberat berarti kan enggak seimbang. Kohe. Domiknya cuma satu tak, Pak? Barangkali biar enak. Ini kayak cuma satu ini Mas. Gak apa nih. Bentar gantian aja ya. Biar masuk. Ini masuk kok suaranya. Peka iya. Sama yang di bawah itu ada juga. Iya. Soalnya kalau mau tak buat landscape, sebenarnya landscape kan ini nggak kuat ini nggak seimbang. Iya. Itu yang sudah saya kekar, jadi saya disetar. Apa? Di itu loh, Pak. Gemburkan. Digemburkan. Oh iya, media digemburkan. Udah dipindahin. Jadi selama ini makanan saya ya belum stabil, jadi makanan bisa. Coba aja miknya. Jadi makanan saya itu yang saya kasih pakan ya belum stabil, seperti kayak buah-buahan, terus sayuran, sama ampas kedelai gitu. Yang Bagus udah ini perkembangannya bagus ini aja. Oh Makanya ya. agak kering ini. Ya agak kering emang waktunya dikasih air. Tapi lihat perkembangannya juga bagus. Cuman hati-hati ya karena jangan memang masuk kok. Oh, iya. Jadi memang harus diperhatikan bahwa karena tiger itu harganya lumayan mahal ya. Jadi memang tetap ada proses sortir sehingga kita harus membuang kontaminan, membuang cacing-cacing liar. Karena bagaimanapun tetap ada, selalu ada kemungkinan kemasukan cacing liar. Ada beberapa mitra juga mereka tidak melakukan sortir. Akhirnya apa? Masuk kontaminan, kalah akhirnya cacing tigernya. Oh, iya. Jadi waktu panen yang muncul banyak ANC-nya. Padahal sejak awal sudah kami katakan ya, kami beri informasi proses sortir harus selalu dilakukan. Ini juga bagus, gemburnya mantap Mas ini Mas ya. Nah, gembur banget, enak. Ini yang rusak yang itu, Pak, yang rusak. Yang rusak yang mana coba? Yang ada ayamnya itu. Enggak apa kok. Ini Mas. Lihat nah. Ini ada ayam di posisi kamu ke sana aja, jadi enggak pegang. Iya, biar backlight. Jadi ini bisa dilihat ada sesuatu yang aneh ini. Ayamnya tinggal di kandang cacing. Ya. Dia numpang bertelur. Biasanya ayam makan cacing tapi kebetulan nih ayamnya diet sama cacing, nggak mau ini sama cacing. Awas kabrok. Nah, ini masih bagus, kalau itu jelek, Pak. Kalau sih nggih raba-raba itu. Kenapa Mas ini naruh jelek Mas? Itu apa? Panasin mungkin, kepanasan Pak. Bukan kepanasan, Tapi ini medianya. bagus loh Mas ini Mas. Medianya. Medianya Tapi kenapa? kering, di atasnya kering, Pak. Iya bawahnya bagus. Iya, bawahnya bagus. Atasnya kering. Jadi keringnya itu karena saya pakai tanah ini, tanah yang kemarin warna coklat itu, Pak. Tanah Sebenarnya itu. kalau kering ya siram aja kan enggak masalah. Iya. Cuman lihat perkembangan cacingnya ini masih mantap bagus. ini. Ya, memang harus disering karena cuaca juga panasnya kayak gini. Iya. Ya, harus sering-sering disirami. Iya. Ya seperti ini memang harus dibuang ini Iya, Mas. waktunya Nggak akan dimakan nih, nggak mungkin dimakan. Ini sih bagus sih perkembangannya. Tapi nggak ada cacing liar, Pak. Belum kelihatan. Ini belum ketemu, ini masih bagus itu Mas. Iya, iya. Ini sudah terawat kemurniannya. Yang paling penting itu jangan kemasukan ANC itu Mas, yang paling Oh, penting. iya, iya. Tahu kan ANC yang biru-biru, Iya, ada iya. biru-birunya? Iya. Itu yang sering jadi masalah itu. Cacing itu kan dia. Cacingnya gede-gede, Gede-gede. ada biru-birunya. Iya, biru-biru. Ya, bagus. Nah, mungkin ini Mas, penyiramannya kamu agak diseringkan Iya. fungsinya. Biasanya Lihat ini kan pinggir-pinggir udah mulai kering ini ya. Iya. Berapa kali kawan penyiramannya? 3 hari sekali.
Ini memang waktunya nyiram. Mungkin Biasanya masih banyak yang basah ya, masih ada yang adem. Iya. Ini kan biasanya kalau nyiramin itu cuma kasih air atau sama campuran tetes tebu. Tetes tebu itu jangan campur sama air, bukan ke Oh. media tapi ke pakan. Oh, itu kepakan ya. Heeh. Tetes tebu kalau terlalu banyak langsung ke media, ini rusak media. Oh, iya. Soalnya saya keseringan dekat-dekat ini tuh tetes tebu sama ketika habis kasih makan, terus tetes tebunya tak kasih air. Tak masukin air, tak ocok terus siramin gitu. Karena terlalu kental dan terlalu banyak itu merusak ke media, Mas. Jadi padat. Iya. Gampang padat, terus udang semut juga. Ini fungsi tetes tebu untuk itu memberi rasa ke pakan sebenarnya. Iya. Rasa kepakan sama nafsu makan ya. Berarti gak masalah ya kalau misal tetes tebu itu kental terus dicampur ke media pakan. Kepakannya itu. Kepakannya ya. Kepakannya. Itu gak masalah kalau kental, Pak nggih. Apa-apa. Ini masih bagus kemurniannya, itu enggak banyak. Hampir enggak ada. Ini Mas. Oh, ada. Ini satu ini loh. Kita biru-birunya kan ini. Ya ini. Oh, itu. Ya ada biru-birunya kan. Liar itu. Hah? Itu liar. ANC ini. Oh. Ya Dibuang. seperti ini, dibuang aja. Dia Mas, berarti sama gini kan kelihatan biru-birunya, ambil. Itu di ekornya, Pak? Kepala biasanya. Oh, di kepalanya. Oh, itu. ANC ini cepat gede, Mas. Cepat gede. Nanti pakannya juga banyak, akhirnya kan kalah nanti yang tiger ini. Tapi ANC itu bisa dijual? Bisa. Kan harganya tadi murah. Di range 12.000 sampai 30.000, Mas. Ini, Pak, bukan. Ini. Bukan. Ini. Coba Pak, saya coba bisa bedain yang biru tadi. Soalnya agak Bingung Mas. Iya, masih bingung. Ini emang jarang banget ini, enggak ada. Golek mana sang susah, Mas. Iya, susah. Golek mana ya, Mas. Ya, barangkali ketemu. Ya emang sortir udah gitu ya, ada yang nemu, ada yang enggak ya. Oh, sortir tuh. Birunya tuh biru muda gitu, Pak? Apa biru tua gitu? Biru keunguan. Oh, biru keunguan. Sebenarnya kalau lihat di materi pelatihan ada kan itu, gambarnya itu. Oh, iya. Iya, ketemu ya, Mas. Iya, tadi langsung sampai nih itu. Nah, kondisinya yang bagus ini, enggak ada kontaminan. Nanti aja ketemu biru, ada biru-biru. Benar. Ada biru, ada gede-gede, itu ya pasti. Karena tiger itu cuman 5 sampai 10 cm aja panjangnya, sudah bisa gede. Oh. Ketemu yang gede berarti ANC. Sepertinya di bawah paling nggak banyak kayak. Di bawah itu. Bawah mana? Ini. Oh, bawah itu. Oh iya, ini ada juga tempatnya ya. Ajarnya bagus, enak lewat sana, Pak. Soalnya ini dibuka. Mana? Ini dibuka ando, biar enak tangannya. Oh, doain kan ini makna tinggi ya. Iya, ini tapi nggak bisa dibuka. Saya kan Baik. ngambil. Nah, ini bagus nggak kira-kira yang ini? Di bawah ini. Bagus ya. Soalnya saya ngerasa lebih bagus di sini. Iya, karena emang di bawah itu adem, Mas. Adem. Kan tak bilangi bahwa sesuai hukum fisika kan, Iya. jadi udara panas ke atas, udara dingin ke bawah. Iya. Makanya bagus yang di bawah. Jadi
Sampai juga nggak harus 3 hari Mas ya, lihat kondisi Mas ya. Iya, lihat kondisi. Mungkin aja kan karena terlalu panas jadinya kering banget. Iya. Akhirnya kalau nggak zaman Siram. nggak ada action ya bisa mati nanti. Kelihatannya juga udah mulai keras kan ini. Penguburannya kurang. Tapi kok Mas ini bagus. Kalau yang putih-putih ini nggak masalah, Pak. Putih mana kecil-kecil? Iya, ini tiger juga. Ini tiger, Oh, tiger. benar. Iya. Kan budak gini kan, pendek kan ya. Iya. Nah, terus badannya ini kalau kan kelihatan belang-belang ini. Nah. Mungkin kelihatan nggak di kamera ada belang-belangnya ini. Nah, jadi mungkin perlu zoom juga dekat. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, belang-belang. Jadi tiga seperti itu pendek-pendek, ada belang-belangnya gitu. Jadi secara keseluruhan ini sudah bagus ya treatmentnya, perawatannya. Tinggal ya kontinuitas aja. Karena biasanya orang-orang itu sebulan 2 bulan masih semangat Mas ya. Iya, iya. Terus nanti bulan ketiga, bulan keempat mulai down. Tapi nanti berarti kalau dipanen tuh dari bibit tadi 6 bulan Pak gitu, atau gimana? 4 bulan, akhir 4 bulan. 4 bulan. Jadi bulan kelima itu bisa Iya, pinggir itu. Jadi pinggir panen ya itu pinggir-pinggir aja dulu. Nanti habis itu ya ke tengah kalau kurang. Oh gitu ya berarti panennya. Ini memang belum padat kan, belum banyak populasinya, Iya, jadi belum kelihatan nanti. Ini kalau udah mulai padat, minggir-minggir Mas di fase itu Mas. Berarti malah gak masalah ya kalau padat gitu nanti. Kalau terlalu padat ya seperti manusia. Iya, iya. Di dalam satu kamar kalau terlalu banyak manusianya Iya. pasti akan panas kan. Iya. Ya, apa solusinya? Ya dikasih AC, kasih kipas. Ini seperti juga di sini. Kalau nanti terlalu padat akan timbul panas. Iya. Solusinya apa? Kasih air, Iya, iya, iya. terus kasih udara yang lebih sirkulasi lebih lancar Ya. gitu. Ada yang join nggak Go? Itu yang ada yang pertanyaan nggak? Nggak ada. Nggak ada yang join nggak? Nggak ada. Nggak ada. Apa itu? Ada yang join terus ada pertanyaan. Biasanya ANC itu muncul gara-gara apa, Pak? Ya memang masuk aja. Masuk. Itu kan ini ada banyak. Ini artinya kan nyaman di sini ya. Nyaman, ada pakan, media nyaman, mereka masuk. Dan asalnya biasanya dari ya itu tadi, karena media sendiri juga sama ngambilnya dari tempat, dalam arti bukan produk olahan mesin kan. Iya. Nah saat mereka nyentuh tanah, nyentuh alam itu akan masuk ke situ, cacing-cacing liar. Tak kira cacing liar tuh bukan ANC, kayak cacing liar yang kayak Salah satunya ANC, maksudnya cacing liar matinya juga banyak banget. oh iya, iya. Kayak cacing Ada yang di sawah. perionik, ada juga itu, ada fosfor juga, ada pelungker itu. Iya. Lah ini nggak masalah Pak ini. Lucu, yang lucu ini Mas, yang lucu itu. Ada ayam Kalau ini nggak masalah Pak ini. Apa ini Pak? Ini maggot Mas. Oh, maggot. Ini maggot. Nggak masalah. Ya sebenarnya kalau banyak ini jadi masalah. Ini rakus ini. Oh iya ya, itu maggot. Maggot. Jadi seperti ini mungkin bisa ditunjukkan. Dibuang. Nah ini maggot, ya seperti ini maggot. Itu maggot. Oh, itu maggot. Dulu awal-awal banyak maggot Pak, soalnya mungkin makanan saya over kan. Terus apa namanya belum masih mencoba-coba juga. Oh ini juga ada ini. Itu belum itu masih iya. Jadi kemarin memang Mas Adim ini bibit 10 kilo Mas ya? 10 kilo apabila nanti lancar, perawatan tetap bagus seperti ini,
dimungkinkan untuk panennya nanti bisa mencapai 40 kilo per bulannya. Nah, 40 kilo kali 50 ribuan dibuat rata-rata sudah lumayan lah ya untuk buat rokokan enggak Mas? Rokok ya, buat beli rokok ya. Jadi ke depan nanti diharapkan bisa panen 40 kilo per bulannya dengan perawatan seperti ini dan bibit 10 kilo, tepat 10 kilo. Mungkin nanti ada perlu penambahan tempat juga karena nggak mungkin kalau 40 kilo segini Mas. Pasti ada penambahan juga kan ini. Oh itu persiapan aja. Iya iya iya. Jadi memang sudah ada persiapan untuk splitting, untuk pecah populasinya. Ini belum pernah kena hujan Mas ya? Belum. Oh, iya iya. Pernah. Benar. Enggak tampas Mas. Tampas Gitu. sana. Hmm. Oh itu Jadi perlu awal di situ tuh Pak, ngembur semua terus hari. Oh ya yang kemarin cerita itu ya kena hujan ya. Memang perlu diperhatikan juga kalau atap tidak permanen ada kemungkinan kena tempias air hujan itu bisa mengganggu. Karena air hujan sendiri juga kondisinya asam terutama pada curah hujan yang pertama awal-awal musim hujan itu tingkat asamnya sangat tinggi. Itu akan berpengaruh pada kehidupan cacing. Oh ini apa ini? Gendut ini Mas ya? Iya, Gendut. Ya pokoknya sering digemburkan, sering sirami, pakannya lancar itu pasti juga seperti ini. Cacingnya bisa gendut, terus perkembangan juga bagus itu. Tapi sejauh ini belum pernah saya kasih makanan yang berbahan karbo. Ada sih wortel. Wortel bukan karbo Mas ya. Ini nasi kan karbo ini. Iya, tapi baru-baru ini Pak. Nasinya Mas, dia apa direndam di air dulu Mas. Itu ada direndam di air. Nasi karbo itu. Kalau udah segini nggak mungkin dimakan ini udah keras banget ini. Harus dilunakkan. Atau kalau gitu dipendam aja mungkin Mas, dipendam bisa. Cuma nanti akan muncul maggot nanti. Iya. Jadi memang kalau pakan terlalu over juga akan membusuk, akan timbul maggot, mungkin juga bisa ngundang tikus. Ya. Tapi nanti dari ini kan udah nggak tahu ya ini menambah bibit atau enggak ya Pak ya. Ini kayaknya semakin banyak juga sih. Dan saya juga nggak tahu dulu waktu pesan kan 10 kilo banyak banget. Terus sekarang saya nggak tahu populasinya itu tambah banyak atau gimana itu saya nggak tahu. Jadi kayak nanti kan yang tahu kan ya saya sendiri kan ke depan. Maksudnya ke depannya. Nah kira-kira nanti bakal cacing ini ketika saya panen saya tetap ada bibit kan, maksudnya kayak bibit remaja kan pasti Pak ya. Bukannya bibit kecil-kecil gitu. Ya. Jadi gini Mas, perkembangan dari 10 kilo tadi di awal. Pernah lihat itu yang file yang simulasi panen ya itu ya. Itu sudah ada perhitungan sebenarnya. Di situ ada perhitungan, ada survival rate-nya berapa. Jadi biasanya memang di bulan-bulan pertama itu akan ada banyak kematian. Ya, itu akan mempengaruhi juga nanti di hasil akhir. Semakin banyak yang mati juga pasti akan mengurangi jumlah bibit kan. Nah, itu jadi juga nanti pasti akan mempengaruhi hasil panen akhir. Nah, nanti saat hasil panen itu akan kita ambil 50% dari total populasi. Artinya nanti yang kita ambil yang dewasa. Jadi pasti nanti di tempat sini, di populasi sini masih ada 50%. Itu merupakan bibit. Anakan masih kecil ya. Jadi nanti kita pelihara 1 bulan sudah 2 kali lipat lagi jumlahnya. Jadi memang tidak perlu ada penambahan bibit apabila tidak menghendaki target yang bertambah. Itu. Jadi misalnya nanti mau menambah targetnya ya pasti harus ada penambahan bibit.
ke sini ke. Baik, untuk sesi kunjungan kali ini cukup sampai di sini. Eh, itu tadi beberapa analisa yang kami sampaikan, yang kami temukan di lokasi Mas Adim di daerah Tanggulangin Sidoarjo ini. Jadi dengan modal tebar bibit 10 juta, tebar bibit 10 kilo, 10 kilo nanti ke depannya diharapkan sudah bisa panen 40 kilo per bulan dengan jumlah atau harga di range 40 sampai 60 ribu per kilo. Kita ambil 50 ribu, maka sudah mendapat 40 kali 50 sekitar 2 jutaan per bulan. Ya. Baik, cukup sampai sini. Terima kasih atas masuknya di channel ini. Terima kasih. Itu ada yang live 2 itu. Ini 2.